Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5 Pro dan ini adalah versi distributor. Jadi handphone ini belum ter-unlock bootloadernya dan lupa akun Mi-nya. Tapi fokus kita di sini adalah kita akan coba untuk unlock bootloader pada Redmi Note 5 Pro dengan kode MEE7S atau MET7S. Sekarang kita akan cek dulu status bootloadernya dengan cara mengaktifkan opsi pengembang di handphone ini, kemudian masuk ke additional setting, developer option, cek di Mi Unlock status dan perhatikan untuk bootloadernya masih terkunci. Jika kita lihat di sini, tidak bisa menambahkan akun dan perangkat. Ketika kita tidak bisa menambahkan akun dan perangkat serta akun Mi-nya lupa, maka kita tidak bisa melakukan unlock bootloader menggunakan Mi Unlock Tool via server ya. Jadi kita harus melakukan unlock bootloader paksa di handphone ini dengan metode downgrade. Kemudian setelah kita downgrade ke versi firmware tertentu, kita akan gunakan Mi Unlock UBL, jadi software khusus yang akan kita gunakan untuk unlock bootloader secara instan tanpa harus verifikasi server terlebih dahulu. Untuk unlock bootloader instan ini, langkah awal yang akan kita lakukan adalah downgrade firmware-nya dulu. Karena handphone ini masih terkunci bootloadernya, maka untuk downgrade firmware kita harus masuk ke ideal mode via test point. Jadi harus kita bongkar dulu casing belakangnya. Oke, kita coba pelan-pelan untuk membongkar casing belakangnya. Kemudian kalau casing belakang sudah berhasil kita lepaskan, tinggal kita cari aja titik test point dari Redmi Note 5 Pro ini. Untuk sensor sidik jarinya ini bisa kita lepaskan pelan-pelan biar tidak mengganggu ya. Pelan-pelan, jangan sampai putus untuk kabel fleksibelnya. Oke, kita akan coba untuk singkirkan dulu sensor sidik jarinya. Dan ini dia untuk soket baterainya kita lepaskan juga sejenak. Kemudian nanti kita akan melakukan test point tanpa metode kabel. Jadi kita bisa menghubungkan dua titik test point. Sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Dengan syarat nanti soket baterainya harus kita hubungkan dulu. Dan ini adalah dua titik test point pada Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Oke, sekarang kita akan letakkan dulu pinset dan handphonenya. Siapkan kabel data yang bagus. Langsung saja kabel data bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian kita akan siapkan beberapa file yang akan kita gunakan untuk downgrade Redmi Note 5 Pro ini. Dan ini dia, kita sudah siapkan untuk tools dan filenya. Sudah kita pisah-pisah menjadi beberapa folder di sini. Yang pertama kita install adalah driver dulu. Untuk install drivernya kita ada 3 step ya. Yang pertama adalah ADB setup dulu, kita install seperti ini tampilannya. Ketikkan aja Y kemudian enter. Ketikkan lagi Y kemudian enter. Installing ADB Faceboot, kemudian kita ketikkan lagi Y dan tekan enter lagi, kemudian kita klik next, kemudian kita tunggu. Kalau sudah ready to use, all done dan sudah selesai untuk ADB-nya. Selanjutnya kita install minimal ADB Faceboot, kita double klik filenya, kemudian jalankan installernya aja, kita klik next di sini. Kemudian kita next lagi, kemudian next lagi, kemudian kita klik yes saja. Kemudian kita next lagi, kemudian create a desktop icon, kemudian next dan install. Kita tunggu, kalau sudah kita otomatis launch aja. Tampilan dari minimal ADB Faceboot-nya adalah seperti ini, nanti akan kita gunakan. Untuk sementara bisa kita close dulu jendela WinRAR-nya. Untuk minimal ADB Faceboot-nya bisa kita close dulu juga. Dan selanjutnya ada driver Qualcomm, ini kita double klik juga, kita install juga driver ini. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan installer dari Qualcomm driver installernya. Kemudian bisa kita pilih WWAN yang atas, selanjutnya kita klik next, kemudian kita klik next lagi, kemudian I accept. Next lagi, install. Kita tunggu sampai proses install drivernya selesai. Kalau sudah, kita close juga untuk jendela WinRAR-nya dan kita lanjutkan untuk menuju ke folder downgrade firmware. Di sini ada 2 file. Yang pertama adalah Mi Flash Setup Inc dan juga firmware downgrade-nya. Untuk firmware downgrade-nya wajib kita gunakan versi 9.6.3.0 Cina version. Jadi file ini bisa langsung kita ekstrak dulu aja, klik kanan
kemudian ekstrak di sini. Kita tunggu proses ekstraknya sampai menjadi sebuah folder. Kalau sudah selesai ekstraknya, bisa kita biarkan dulu folder hasil extracting firmware-nya. Nanti firmware yang sudah menjadi folder ini akan kita install menggunakan Mi Flash Tool. Jadi kita sekarang bisa install dulu Mi Flash Setup Ink-nya, kemudian kita double klik untuk installernya. Kita bisa install file ini, klik next, kemudian pilih everyone, kemudian next lagi, kemudian installing Xiaomi Flash, kita tunggu sampai terinstall. Kalau sudah terinstall, bisa kita klik finish saja atau close ya. Kita close juga untuk jendela WinRAR-nya ini. Lalu bisa kita jalankan aja shortcut di desktop Windows kita, ada Xiaomi Flash.exe. Kalau sudah berjalan, tampilan Mi Flash Tool-nya adalah seperti ini. Jadi tinggal kita inputkan aja firmware yang sudah kita ekstrak menjadi folder tadi ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Caranya cukup mudah ya. Kita klik aja tombol select pada Mi Flash Tool. Kemudian kita cari di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan, kemudian downgrade firmware, ini dia. Kita pilih folder dengan nama Wired Emacs v9.6.3.0, kita klik OK sampai terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya wajib kita pilih clean all. Kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer dalam mode IDL. Tapi sebelumnya kita bisa jalankan dulu Device Manager pada Windows kita. Kebetulan aku menggunakan Windows 10 di sini. Untuk melakukan titik test point, soket baterai ini kembali kita hubungkan ke papan mesinnya. Jadi kita pasang lagi soket baterainya. Kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan dua titik test point ini, bisa kita klik tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke IDL mode. Oke, ini dia sudah kita tekan, kita klik tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Kemudian kita colokkan kabel data ke handphone, kabel datanya sudah terhubung ke komputer dan bisa kita lihat pada Device Manager, di sini terbaca Podcom dan LPT, di bawahnya ada Qualcomm HS-USB, key loader 9008 pada COM sekian. Untuk angka pada COM itu bebas ya, kita klik tombol refresh dulu pada Mi Flash Tool, akan muncul COM yang sama pada kolom device di Mi Flash Tool dengan Device Manager-nya. Sudah terbaca COM yang sama, langsung aja bisa kita flash dengan klik menu flash pada Mi Flash Tool-nya. Kalau sudah berjalan untuk progress flashing-nya, kita tunggu aja sampai dengan selesai. Jadi yang kita flashing ini adalah full firmware, versi MIUI-nya adalah MIUI 9.6.3.0 China version. Wajib menggunakan firmware ini agar bisa melakukan unlock bootloader instan pada Redmi Note 5 Pro distributor dengan kode MEE7S ataupun MET7S. Oke, sekarang untuk proses flashingnya sudah selesai, progresnya sudah full, statusnya sudah flash done. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita bisa lepaskan juga soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik, kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power. Tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Kalau belum muncul logo MI-nya, jangan lepaskan tombol powernya. Oke, sekarang sudah muncul logo MI, bisa kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Jadi untuk downgrade firmware ke MIUI 9 sudah berhasil kita lakukan. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Kemudian nanti langkah berikutnya kita langsung bisa unlock bootloader aja pada Redmi Note 5 Pro ini. Karena durasi loadingnya lumayan lama, kita percepat aja video ini biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses loadingnya selesai, muncul tampilan welcome screen MIUI 9 Cina seperti ini. Ternyata langsung terkunci akun Mi ya, karena memang kasus awal handphone ini akun Mi-nya juga lupa. Selain handphone belum ter-unlock bootloader, akun Mi-nya juga lupa. Nanti kita bisa mengatasi akun Mi yang lupa ini dengan menginstal custom ROM saja. Kita akan berikan tutorialnya sampai dengan tahap terakhir install custom ROM pada Redmi Note 5 Pro ini. Oke, sekarang kita bisa matikan dulu handphonenya lagi dengan melepas soket baterainya. Kemudian kalau handphone sudah mati, bisa kita pasang lagi soket baterainya dan kita akan masuk ke fast boot mode. Jadi langkah berikutnya adalah unlock bootloader. Tinggal kita akses saja handphone ini ke fast boot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power. Kalau sudah masuk ke fast boot mode, kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputer. Kita colokkan lagi kabel data ke handphone ini. Kemudian untuk Mi Flash Tool-nya bisa kita close. Device Manager kita close juga. Kita akan cek dulu status bootloader-nya.
menggunakan minimal ADB Facebook yang tadi sudah kita install. Oke, kita colokkan lagi kabel data ke handphone, pastikan handphonenya sudah terhubung ke komputer. Kita letakkan handphonenya jangan sampai menutupi keyboard karena kita akan mengetikkan beberapa perintah menggunakan keyboardnya. Yang pertama kita ketikkan adalah perintah Facebook spasi devices. Facebook spasi device kemudian enter. Apabila sudah terbaca serial Facebooknya, berarti handphone sudah terdeteksi di komputer. Kemudian kita ketikkan komen yang kedua atau perintah yang kedua, Facebook spasi OEM spasi device kemudian minus atau strip info, kemudian bisa kita tekan enter, muncul keterangan di bagian bawahnya. Perhatikan pada baris kedua, device unlocked-nya keterangannya adalah false, yang artinya handphone ini masih terkunci bootloader-nya. Kita akan coba untuk unlock bootloader handphone ini menggunakan tool unlock. Oke, kita fokus lagi ke folder bahannya. Kita bisa kembali dulu, klik aja panah back, kemudian kita masuk ke folder UBL tool. Kita buka folder ini, di dalamnya hanya ada satu file saja, Xiaomi Unlock Tools. Kita ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita buka foldernya, kemudian kita jalankan file mibl unlocktools.exe. Kita tunggu sebentar sampai tools ini berjalan. Jadi tools ini berfungsi untuk unlock bootloader instan pada Redmi Note 5 Pro. Sekarang toolsnya sudah ready ya. Kita bisa klik aja menu di sebelah kiri bawah yang tulisan Cina ini. Kita klik sampai muncul keterangan Note 5 Pro, kemudian serial Facebooknya, dan status bootloadernya masih locked atau terkunci. Untuk unlock bootloader tinggal kita klik aja atau tekan menu di sebelah kanan bawah yang tulisannya Cina juga ini. Setelah kita klik menu ini, maka status bootloader yang sebelumnya adalah locked sekarang sudah menjadi unlocked. Perhatikan di handphonenya ada keterangan unlocked di bagian bawah layarnya, kemudian ada proses wiping data. Jadi handphone akan langsung restart dengan notifikasi atau keterangan unlocked di bagian bawah layarnya seperti ini. Bisa kita lihat, sekarang handphone ini sedang melakukan proses loading lagi. Karena unlock bootloader pada Redmi Note 5 Pro menggunakan Mi Unlock Tool ini akan mengalami proses wipe data juga. Jadi kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi loadingnya ini lumayan lama ya, jadi kita tunggu aja. Bisa kita letakkan dulu handphonenya, dan nanti handphone akan kembali lagi ke tampilan welcome screen MIUI 9 seperti ini. Tetapi handphone masih dalam kondisi akun Mi-nya terkunci. Tapi handphone ini status bootloadernya sekarang sudah terbuka atau sudah terunlock bootloadernya. UBL-nya sudah sukses. Oke, kita matikan lagi handphonenya. Kemudian kita bisa mengakses lagi Facebook mode, tekan volume bawah dan tombol power. Kita akan coba untuk cek status bootloadernya. Kita buktikan menggunakan minimal ADB and Facebook lagi. Oke, langsung aja bisa kita close dulu untuk Mi Unlock-nya dan kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer dalam mode Facebook. Kita ketikkan lagi komen Facebook OEM spasi device strip info, atau bisa kita tekan panah ke atas di keyboard kita dan perhatikan pada baris kedua hasilnya device unlocked-nya sudah true. Yang sebelumnya false sekarang sudah true. Artinya unlock bootloader pada Xiaomi Redmi Note 5 Pro distributor MET7S, MEE7S sudah berhasil kita lakukan. Sekalian saja kita akan coba untuk install custom recovery. Di sini kita gunakan custom recovery pitch black ya, semacam TWRP. Bisa kita ekstrak dulu file yang pertama ini, klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita buka foldernya. Di dalamnya ada file dengan nama OpenCMD. Kita bisa jalankan file OpenCMD ini, kemudian bisa kita ketikkan komen atau perintah untuk menginstal custom recovery. Di sini kita gunakan custom recovery pitch black. Untuk komen atau perintah yang pertama kita ketikkan adalah Facebook spasi flash, kemudian spasi recovery, kemudian spasi nama file recovery-nya. Kebetulan nama file recovery-nya tadi kita namakan recovery.img. Bisa kita samakan, ini untuk file recovery-nya namanya adalah recovery.img. Kalau sudah seperti ini, kita ketikkan perintahnya, tinggal kita tekan enter saja dan kita tunggu proses install recovery pitch black-nya selesai. Kalau sudah selesai, kita ketikkan komen yang kedua, yaitu Facebook spasi
BUUT spasi nama file recovery-nya. Oke, tadi untuk tampilan install recovery-nya cukup singkat saja ya dengan pop-up Windows CMD-nya. Sekarang baru kita ketikkan komen yang kedua, yaitu fastboot spasi boot spasi recovery.img, nama file recovery-nya, kemudian kita tekan enter aja sampai muncul tampilan pop-up CMD-nya atau keterangan di bagian bawahnya. Kalau sudah, handphone akan restart, kemudian masuk ke tampilan Pitch Black Custom Recovery. Kita tunggu aja, ini dia. Sudah muncul tampilan logo Pitch Black di layar handphonenya. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu Custom Recovery Pitch Black-nya. Untuk jendela CMD-nya tadi sudah cukup ya, kita bisa close dan ini dia. Bisa kita berikan centang pada Never Show This Screen, kemudian kita swipe to allow modification sampai muncul tampilan menu dari Pitch Black Custom Recovery-nya. Jadi dalam mode recovery seperti ini, handphone akan terdeteksi memori internalnya di komputer kita atau di Windows kita. Langsung aja kita buka memori internal dari Redmi Note 5 Pro ini. Internal storage ini akan kita isikan dengan file Pitch Black Wired 2.9.0 ini. Jadi file ini kita copy, kita pastekan ke memori internal Redmi Note 5 Pro yang sudah kita install custom recovery Pitch Black-nya. Bisa kita pastekan ke folder terluar saja. Jadi di folder paling luar tanpa di dalam folder ya, atau di bagian paling luar dari memori internal Redmi Note 5 Pro ini. Kalau sudah, sekarang kita akan permanenkan dulu custom recovery-nya dengan menginstal file Pitch Black yang sudah kita kopikan tadi. Caranya, kita bisa masuk ke menu install, kemudian kita cari file Pitch Black yang sudah kita kopikan tadi. Ini dia, Pitch Black Wired 2.9.0, kita klik aja filenya, kemudian kita swipe to confirm flash dan kita tunggu sampai proses flashing file custom recovery Pitch Black-nya selesai. Jadi untuk membuat custom recovery Pitch Black ini permanen, kalau installnya sudah selesai, dia akan otomatis restart, kemudian loading lagi dan masuk ke tampilan custom recovery Pitch Black lagi. Kita tunggu sebentar sampai muncul logo Pitch Black di layarnya. Kemudian nanti masih ada beberapa step yang harus kita lakukan agar custom recovery Pitch Black ini permanen. Oke, ini dia sudah muncul tampilan custom recovery Pitch Black. Di sini bisa kita berikan centang lagi pada Never Show This Screen, kemudian swipe to allow modification, dan sekarang kita bisa masuk ke menu Advance. Jadi di nomor 2 dari bawah ada menu Advance, kemudian masuk lagi ke bagian Additional, kemudian masuk lagi ke bagian Tools yang paling atas, kemudian kita masuk ke bagian DM Verite, kemudian kita pilih Swipe to Confirm. Jadi kita akan install DM Verite dulu. Kalau sudah, kita bisa restart lagi custom recovery-nya. Kita tunggu, kita bisa pilih menu Home aja, menu tengah, kemudian kita pilih Reboot, kemudian kita bisa pilih Reboot Recovery atau bisa klik menu Recovery aja sampai handphone ini restart, kemudian masuk lagi ke tampilan custom recovery Pitch Black. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Jadi kita sudah sampai di langkah menginstal custom recovery Pitch Black dan juga sudah berhasil membuat custom recovery Pitch Black ini permanen. Langkah selanjutnya adalah untuk mengatasi akun Mi-nya. Kita tahu tadi akun Mi-nya lupa dan mengunci di handphone ini, maka kita akan menginstal custom ROM. Kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer sampai terbaca memori internalnya. Kita bisa buka dulu file manager, kemudian kita buka memori internal atau penyimpanan internal dari Redmi Note 5 Pro ini. Ini dia sudah terbaca internal storage-nya. Kemudian kita akan mengkopikan file custom ROM-nya. Di sini untuk file Pitch Black ini boleh kita hapus ya, karena sudah tidak kita gunakan lagi. Kita delete aja. Sekarang kita akan menuju ke folder custom ROM-nya. Kebetulan di sini untuk custom ROM aku gunakan Rebellion OS dan teman-teman bisa menggunakan custom ROM langganan teman-teman sendiri. Yang penting custom ROM-nya tidak ada fitur akun Mi-nya. Tinggal kita copy paste aja untuk file custom ROM-nya, kita letakkan di memori internal Redmi Note 5 Pro ini di bagian paling luar. Jangan ditaruh di dalam folder. Ingat ya, untuk custom ROM-nya gunakan custom ROM tanpa fitur akun Mi agar handphone ini tidak terkunci akun Mi lagi. Oke, tadi layarnya sempat
tanpa terkunci, bisa kita tekan tombol power, kemudian swipe to unlock, dan kita tunggu sebentar sampai proses kopinya selesai. Kalau proses kopinya sudah selesai, maka file custom ROM-nya sudah langsung muncul di memori internal Redmi Note 5 Pro ini. Selanjutnya adalah kita lakukan penginstalan custom ROM ini. Oke, kita menuju ke tampilan handphonenya, lepaskan dulu kabel datanya, masuk lagi ke menu install, dan kita cari file custom ROM-nya dengan nama Rebellion OS. Ini dia, bisa kita klik aja file custom ROM-nya, kemudian kita install. Oke, kita klik sekarang atau kita pilih, kemudian untuk installnya swipe to confirm flash, dan kita tunggu sampai proses installing dari custom ROM Rebellion OS ini. Jadi untuk mengunlock akun Mi yang lupa pada Xiaomi Redmi Note 5 Pro distributor, teman-teman bisa menginstal custom ROM dengan syarat custom ROM-nya tidak memiliki fitur akun Mi. Jadi bisa gunakan custom ROM yang berbase OS pure Google atau Android One. Oke, sekarang sudah selesai tampaknya untuk installing custom ROM-nya. Kita tunggu sampai muncul dua menu di bagian bawahnya. Sebelum kita reboot sistemnya, kita bisa lakukan webcast/dalvik dulu dengan memilih menu ini. Kita klik aja, kemudian swipe to web. Kalau sudah selesai, kita bisa reboot sistem sekarang. Klik menu reboot sistem, kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart dan muncul ketampilan welcome screen dari custom ROM-nya. Oke, bisa kita letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kebetulan untuk custom ROM ini tampilan welcome screen-nya adalah Google ya. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai, kemudian nanti bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Apabila muncul keterangan error aplikasi di layarnya atau seperti kasus yang aku alami ini, sekarang loadingnya tak kunjung selesai, handphone ini bisa dikatakan boot loop pada custom ROM-nya, maka kita bisa lakukan web data ulang. Kita bisa matikan dulu handphone ini, cabut aja soket baterainya, kemudian kita pasang lagi soket baterainya kalau handphone sudah mati. Untuk melakukan web data, kita bisa masuk ke custom recovery lagi, tekan aja tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo MI di layarnya. Kalau logo Mi-nya sudah muncul, lepaskan tombol power, tahan terus tombol volume atas sampai masuk ke tampilan recovery pitch black. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan logo pitch black di layarnya. Oke, logo Mi sudah hilang dan muncul tampilan pitch black recovery project. Kita akan lakukan web data setelah muncul tampilan menu-menu di custom recovery pitch black-nya. Untuk melakukan web data, masuk aja ke menu wipe. Kemudian tinggal kita swipe to factory reset aja. Jadi kita geser aja ke kanan, kita tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian pilih menu reboot system di sebelah kanan bawah, dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai lagi. Jadi tadi di awal gagal ya, ada tampilan logo Google yang tak kunjung selesai loadingnya. Kita lakukan wipe data, kemudian sekarang berhasil ya kita atasi boot loopnya di custom ROM. Tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Pilih bahasa Indonesia, kemudian klik mulai, kemudian lewati untuk sambung ke jaringan seluler. Jaringan WiFi kita lewati juga, tunggu sebentar. Pada saat proses setup ini bisa kita lewati aja bagian-bagian yang tidak penting. Kita fokus saja untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Kita tunggu lagi, ada proses loading, tunggu sebentar, biarkan aja. Kita tunggu aja, tetap sabar sampai handphone ini masuk ke tampilan menu. Loadingnya lumayan lama ya, kita tunggu aja. Oke, ini dia sudah selesai untuk proses loadingnya dan handphone langsung masuk ke tampilan menu tanpa terkunci akun Mi-nya. Tinggal kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via WiFi, kemudian gunakan handphone ini dengan normal kembali. Apabila handphone ini kita kembalikan ke firmware MIUI, maka akun Mi-nya akan terkunci. Jadi sebaiknya tetap kita gunakan custom ROM saja. Apabila bosan dengan custom ROM Rebellion OS ini, teman-teman bisa mengganti custom ROM-nya. Banyak sekali custom ROM yang tersedia di Google. Bisa teman-teman download dengan syarat custom ROM yang kita gunakan, yang kita install di handphone ini, jangan ada fitur akun Mi-nya. Jika custom ROM tersebut ada fitur akun Mi-nya, maka handphone juga akan terkunci akun Mi lagi. Dan sekarang sudah selesai proses kerja kita, mulai dari downgrade, unlock bootloader, install custom recovery, dan install custom ROM. Kemudian akun Mi juga sudah hilang, handphone sudah siap kita kembalikan ke usernya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.